Setelah dari jangkauan, untuk ukuran penyebaran data yang kedua adalah kita akan masuk ke kuartil. Kuartil itu apa? Kuartil adalah potongan-potongan data. Datanya jadi kita urutkan, terus kita potong dia menjadi beberapa bagian, menjadi 3 buah bagian. Untuk yang si kuartil ini ya, ada potongan pertama, potongan kedua, sama potongan ketiga. Rumusnya seperti ini. Kuartil itu dibagi menjadi, jadi kuartil itu sebenarnya lanjutan dari si median, tapi dia dipotong-potong. Kuartil. Yang pertama ada yang namanya kuartil bawah. Kuartil bawah itu artinya Q1. Rumusnya adalah X N tambah 2 per 2. Apa nih artinya? X itu menunjukkan nomor data. Nomor data ke N tambah 2 bagi 4. N artinya banyak data. X artinya data ke atau nomor urut data. N artinya banyak data. Nah, banyaknya data ya. Nah, sementara itu untuk kuartil tengah rumusnya Q2. Q2 adalah X, yaitu 2N ditambah 2 dibagi dengan 4. Dan kalau untuk kuartil atas atau Q3, di sini kuartil atasnya didapatkan dari X ke 3N tambah 2 dibagi 4. Kita langsung ke contoh soal ya. Nanti itu. Untuk yang berikutnya ada yang namanya jangkauan interkuartil. Itu sebenarnya sama kayak tadi, sama kayak jangkauan, tapi dia terjadi di antara si kuartil-kuartil itu. Misalkan ditulis dengan QR sama dengan Q3 dikurangin Q1, atau range kuartil sama dengan kuartil ketiga dikurangin kuartil pertama. Terakhir ada yang namanya simpang kuartil. Simpang kuartil itu adalah setengah atau disebut juga dengan semi interkuartil. Dia itu adalah setengah dari si jangkauan interkuartil. Rumusnya adalah QD adalah setengah dari si QR tadi atau setengah dari Q3 dikurangin Q1. Kita langsung masuk ke contoh soal dan alternatif penyelesaian. Pertama, tentukan nilai kuartil, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil dari setiap data berikut. Kita lihat. Datanya adalah 5, 7, 8, 9, 6, 7, 4, 9, 8, 7, 9. Datanya belum berurut. Sehingga kita urutkan dulu. Kita buat soal yang pertama ini datanya menjadi terurut, yaitu 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Berarti ada berapa data nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data ya. Cara mencari Q1, Q2, Q3 dengan metode mencoret-coret itu seperti ini. Caranya yaitu kita buat dulu urutan datanya dari data terkecil sampai ke data yang terbesar. Kita tulis ya. Dari soal yang tadi adalah datanya terurut 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Kita hitung lagi jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, caranya adalah kita setelah kita urutkan, kita coret seperti yang tadi nih. Kita cari tahu dulu median. Median itu artinya sama kayak kuartil tengah ya. Kuartil tengah nama lainnya adalah median. Dia sama tuh. Median sama dengan si kuartil tengah. Nah, berarti kita coret-coret seperti kita mengerjakan median. Kita coret ya. Dia menjadi seperti ini. 4 dicoret sama 9, 5 dicoret sama depan sama belakang, depan sama belakang, depan sama belakang, depan sama belakang. Tinggal tersisa satu angka, angka 7. Angka 7 ini nanti kamu lingkari, dia menjadi Q2. Q2 artinya kuartil tengah, nilainya 7. Bisa juga disebut dengan median. Median juga nilainya sama-sama 7. Pokoknya ada yang bilang kuartil tengah, terus median, Q2 itu artinya sama. Adalah nilai data yang di tengah. Cara cari Q1 sama Q3-nya gimana, Pak? Tinggal dipotong. Yang bagian depan sini sisanya kamu lingkerin. Kamu ambil tengah-tengahannya lagi. 4 sama 7 coret. 5 sama 7 coret kan tengahnya 6 ya angkanya ya. Kamu ambil, ini disebut dengan Q1 atau kuartil bawah. Itu nilainya 6. Habis itu kita potong lagi yang di atasnya. Yang di atas kita lingkarin lagi angka yang masih tersisa nih ya, kita lingkari. Sehingga kita coret 8 depan sama belakang, tinggal sisa yang di tengah-tengah sini nih. Ini disebut dengan Q3. Q3 atau namanya kuartil atasnya nilainya adalah sama dengan 9. Jadi nanti kuartil bawahnya 6, kuartil atasnya 9. Gitu ya.
kuartil 2-nya adalah 7. Nah, sekarang gimana kalau kita mau cari yang tadi nih, cari jangkauan interkuartil sama simpangan kuartil. Cara carinya gini. Jangkauan kuartil tadi kan simbolnya adalah RQR ya. Ini kan namanya adalah jangkauan kuartil. Berarti dia rumusnya adalah Q3 kurang Q1. Sehingga jawabannya adalah Q3-nya tadi 9, Q1-nya tadi adalah 6. Berarti 9 dikurangin 6, jawabannya 3. Sementara untuk mencari simpang kuartil, itu kan adalah simbolnya tadi simpang kuartil nih, simbolnya adalah QD. QD-nya adalah setengah dari si QR. Berarti setengah dikali sama 3, yaitu 1,5. Nanti jawaban kamu tulis simpang kuartilnya 1,5, jangkauan kuartilnya adalah 3. Begitu ya. Nah, kita lanjut lagi untuk yang soal yang B. Soal yang kedua, ini contohnya angkanya adalah 9, 8, 4, 3, 5, 7, 6, 5. Ini mau dicari lagi Q1, Q2, Q3, jangkauan kuartil sama simpangan kuartil. Sama seperti tadi ya. Cara mengerjakannya yaitu datanya kita urutkan dulu di kertas jawaban kita seperti ini. Nah, datanya menjadi terurut seperti ini. Datanya dimulai dari 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Dari data yang tadi saya urutkan dari yang terkecil sampai terbesar jadi begini ya. Cara mengerjakannya kita cari Q2-nya dulu sama kayak tadi. Cara cari Q2-nya adalah kita coret yang di depan dan di belakang. Sehingga menjadi seperti ini. Coret, 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 coret. Sisanya tinggal 2 angka kan ya. Kalau sisanya 2 angka, kita lingkeri mereka berdua. Kita tambah, kita bagi 2. Berarti kuartil keduanya adalah 5 ditambah 6, 11. 11-nya nanti dibagi 2 menjadi 5,5. Berarti kuartil 2-nya atau kuartil tengahnya nilainya 5,5. Untuk mencari kuartil atasnya gimana? Berarti yang sebelah sini kamu lingkari lagi. Wih, ini kan datanya di tengah-tengah sini tadi ngambilnya ya. 5 sama 6. Kalau gitu potongannya di depan kamu lingkari lagi nih yang ini. Dan yang potongan di belakang juga kamu lingkari. Baru kamu potong lagi yang ini. 3 sama 5. Terus tersisa 2 lagi kan angkanya. Kamu lingkari yang ini. Kamu bikin garis lagi di bawahnya. Antara 4 sama 5 berarti kita jumlahin. Q1-nya adalah 4 tambah 5, 9. 9-nya dibagi 2 menjadi 4,5. Nah, untuk bagian yang di atasnya kan udah ada 6, 7, 8, 9. Kamu coret lagi. 6 sama 9. Tersisa angka tengah-tengahannya doang ya. Kamu lingkari yang ini, kamu mau ambil tengah-tengahannya. Itu disebut dengan Q3. Q3-nya berarti 7 ditambahkan 8 dibagikan 2. 7 tambah 8 15, 15 dibagi 2 menjadi 7,5. Ini kuartil satunya 4,5, kuartil keduanya 5,5, kuartil ketiganya 7,5. Nanti kamu tulis simpang kuartilnya, kita mau cari simpang kuartilnya. Jangkauan kuartilnya berarti dia menjadi QR sama dengan Q3 dikurangin Q1. Q3 dikurangin Q1 berarti dia menjadi 7,5 dikurangin 4,5 sama dengan 3. Dan kalau mau mencari simpang kuartil kan berarti dia QD ya. QD rumusnya adalah setengah dari si QR. Berarti setengah dikali 3 yaitu jawabannya 1,5. Ini jawaban jangkauan kuartilnya, ini jawaban dari simpangan kuartil. Nah, berikutnya adalah gimana kalau kita mau masuk ke contoh soal aktivitas 4. Kita lihat yang pertama, tentukan jangkauan dari setiap data berikut. Jangkauannya soalnya cuma jangkauan doang ya. Jangkauan tadi rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Soal yang A kita lihat. Angka-angkanya 2, 9, 8, 7, 4, 9, 8, 7, 8. Angka terbesarnya 9, angka terkecilnya adalah 2. Berarti cara mencari jangkauannya tinggal kita tuliskan R.
Jangkauannya adalah data terbesar X max dikurangin data terkecil. Data terbesarnya 9, data terkecilnya 2. Kita kurangin 9 kurang 2 berarti menjadi 7. Berarti soal yang A yang pertama jawabannya adalah pasti 7. Karena dia yang terbesar dikurangin yang terkecil. Kita lihat lagi yang B. Dia masih mau mencari jangkauan. Angkanya adalah 3, 6, 4, 9, 5, 8, 3, 6, 4, 5, 8, 6, 5, 7, 4, 9, 6, 8. Nilai terbesarnya adalah 9. Angka terkecilnya adalah angka 3. Berarti dia jangkauannya adalah 9 dikurangin sama angka 3. Jawabannya adalah 6. Seperti itu ya untuk mencari jangkauan. Nah, sekarang kita mau mencari simpangan kuartil. Untuk mencari simpang kuartil berarti kita cari-cari dulu masing-masing kuartilnya. Berarti Q1, Q2 sama Q3-nya kita cari dulu. Untuk gitu kita kerjakan dulu soal yang nomor pertama yang A. Angka data-datanya adalah 4, 9, 5, 8, 6, 7, 6, 5, 7, 8, 5, 7, 4, 6, 9. Angka-angka yang masih ngacak begini harus kamu urutkan dulu di dalam buku kamu. Kita urutkan dulu ya. Nah, kita lihat ya. Angkanya dia berurut. Belum kita urutan ya. Kita hitung dulu jumlah angkanya sebelum kita urutkan supaya nggak ngaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita urutkan datanya. Dia akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sama ya. Cara mengerjakannya masih sama seperti tadi. Kita coret yang di depan dan coret yang di belakang sampai ketemu yang di tengah-tengah. Untuk mencari mediannya kita coret. Coret, 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 coret. Tersisa satu angka di tengah-tengahnya yaitu angka 6. Berarti dia adalah Q2 atau si kuartil tengah atau si mediannya nilainya adalah 6. Ini disebut dengan kuartil tengah atau Q2 atau median. Berikutnya untuk mencari Q1-nya, bagian di depannya masih tersisa, kita lingkari. Kita coret lagi. Coret, 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 coret. Sisanya satu angka nih nanti nih di tengah-tengahnya, yaitu angka 5. Berarti dia adalah Q1. Q1-nya 5. Kita lihat lagi untuk mencari Q3 atau kuartil atas. Kita lingkari. Setelah itu kita coret. Coret, 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 coret. Sisanya satu angka di tengah-tengahnya, angka 8 ya. Ini adalah Q3 yaitu 8. Sekarang kita cari jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil atau QR yaitu Q3 dikurangin Q1 sama dengan 8 dikurangin 5 sama dengan 3. Dan simpang kuartilnya menjadi QD menjadi setengah dari si QR ya. Berarti dia setengah dikali 3 menjadi 1,5. Begitu simpang kuartilnya ya. Nanti kalau ditanya jangkauan kuartilnya 3, simpang kuartilnya 1,5. Kita lanjut lagi ke aktivitas yang kedua bagian soal yang B. Kita lihat. Sini angkanya ada 7, 5, 8, 6, 9, 6, 7, 5, 6, 3. Yang pasti datanya harus kita urutkan dulu. Kita urutkan dulu ya. Nah, kalau misalkan datanya udah kamu urutin, kamu hitung lagi nih data di soal sama data yang udah kamu urutin. Angka jumlahnya udah sama apa belum? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang data yang udah kita urutin dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti udah sama ya. Kita tinggal coret depan sama belakangnya sampai ketemu di tengah-tengah untuk mencari median. Coret. Nah, di tengah-tengahnya ada dua angka nih. Angka 6 sama angka 6. Berarti Q2-nya adalah atau kuartil tengahnya atau mediannya adalah 6 tambah 6 dibagi 2. 6 tambah 6 12, 12 dibagi 2. Jawabannya adalah 6. Untuk mencari Q1-nya kita lingkari bagian bawahnya. Kita lingkari. Kita coret lagi seperti tadi. Coret, coret. Coret, coret. Sisa satu angka ya nanti di tengah-tengahnya ya. Nah, satu angka di tengah-tengah ini disebut dengan Q1 atau kuartil bawah yaitu 5.
Yang bagian sebelah atasnya kita potong lagi. Kita coret lagi. Kita ambil tengahnya. Berarti dia disebut dengan Q3 atau kuartil atas. Kuartil atasnya nilainya adalah angka 7. Kita tulis jangkauan kuartil. Berarti jangkauan kuartil kan tadi QR ya. Rumusnya Q3 dikurangin Q1 yaitu 7 dikurangin 5 yaitu 2. Sementara itu kalau kita mau mencari simpang kuartil, itu dia akan menjadi QD, yaitu setengah dari si QR. Setengah dikali 2, jawabannya adalah 1. Seperti ini ya. Oke. Nah, itu adalah materi untuk ukuran penyebaran data. Untuk absensi kamu tulis nama, kelas, sama asal sekolah kamu di kolom komentar ya. Nanti Bapak absensinya dari situ. Udah dah.